Assalamualaikum teman cerita. Seperti yang kalian tahu, di Indonesia ini kan identik kali dengan yang namanya hal mistis. Banyak kali cerita horor yang beredar di masyarakat dari zaman dulu sampai sekarang. Mulai dari urban legend, mitos, klinik, dan lainnya. Jadi kalian jangan heran kalau banyak kali cerita serem kayak gitu kalian jumpai di negeri tercinta kita ini. Nah, kali ini aku mau ceritakan sama kalian cerita horor yang sudah melegenda sampai ada yang viral juga loh. Satu, si manis jembatan Ancol. Cerita pertama tentang si manis jembatan Ancol. Buat kalian yang besar di tahun 90-an, pasti gak heran dengar cerita kalau ada cewek muda yang ditemukan tewas di kawasan Ancol. Legenda orang Jakarta ini seringkali dijadikan film. Ada dua versi cerita yang berkembang tentang si manis jembatan Ancol. Versi pertama menceritakan gadis yang namanya Mariam. Mariam ini tinggal bersama ibunya. Jadi orang ini kayak orang yang gak mampu gitulah. Jadi Mariam sama ibunya numpang tinggal di rumah saudagar kaya. Saudagar kaya ini jatuh cinta pula sama si Mariam. Mardabulope pun dia sama si Mariam ini. Karena si Mariam ini cantik dan manis sekali weh. Udah kayak gula-gula. Tapi si Mariam ini gak suka dia sama si saudagar kaya ini. Larilah dia. Kasiannya nasib si Mariam ini. Pas dia lari, jumpa pula dia sama preman. Diperkaoslah dia sama preman itu. Terus matilah dia, dibunuh preman itu. Terus jasadnya dibuang di dekat area Ancol. Nah, itu versi pertama woi. Kalau versi kedua, kayak gini ceritanya. Ada cewek yang namanya Arya. Gak jauh beda lah nasibnya sama si Mariam tadi. Si Arya ini mau dikawinkan juga sama juragan kaya. Nama juragan kaya itu Oi tambah Sia. Karena si Arya ini gak suka dikawinkan sama juragan kaya itu, terus larilah dia. Pas dia lari, dikejar sama kaki tangan juragan kaya itu, si Oi tambah Sia. Hebatnya si Arya ini, dia bisa berantem woi. Hebat kalilah dia berantem. Terus berantamlah dia sama kaki tangan juragan kaya itu. Tapi apalah daya, nasib. Namanya juga cewek, tenaganya mana sebanding sama laki-laki. Banyak pula itu lawannya kan. Kalahlah dia, terus tewas dia. Jasadnya dibuang di dekat pesawahan di daerah Ancol. Nah, itulah dia cerita tentang si manis jembatan Ancol ini. Sampai sekarang masih ada aja orang yang ngaku ngelihat penampakan sosok perempuan di jembatan Ancol. Sosok ini digambarkan berambut panjang dan kehadirannya dipercaya ada kaitannya sama sejumlah kecelakaan di daerah tersebut. Ada lagi cerita yang pernah dialami sama Mbah Broto. Kayaknya dia nih pelukis jalanan gitu. Pas itu malam-malam, Mbah Broto didatangi cewek cantik minta dilukis. Belum pun siap lukisannya udah hilang aja tuh cewek. Oh alah, mana belum bayar lagi kan. Kasian kali lah Mbak Broto ya. Dikejar Simbah lah cewek itu. Pas dikejar melayang pula dia boy. Apa gak merinding disco Simbah? 2. Nyi Roro Kidul. Ini juga salah satu cerita legenda di Indonesia, khususnya bagi masyarakat Jawa daerah pesisir selatan. Ada yang bilang asal-usulnya kalau Nyi Roro Kidul ini putri Prabu Siliwangi yang bernama Putri Kandita. Selir dan saudara-saudara dari Putri Kandita ini gak suka sama dia. Terus dikutuklah dia sama penyihir dengan penyakit kusta. Datang saudara sama selirnya ini, dihasutnya pula Prabu Siliwangi buat usir Putri Kandita dari kerajaan. Pas Putri Kandita ini udah diusir dari kerajaan, dia dapat bisikan gaib kalau dia harus menceburkan dirinya ke Laut Jawa bagian selatan. Setelah itu sembuhlah dia. Terus dia memutuskan untuk hidup di lautan dan tidak kembali lagi ke kerajaan. Iyalah pula, udah selir sama saudaranya dengki sama dia, mana betah dia di istana, ya kan woi? Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Dan mitosnya juga, kalau kalian mau datang ke pantai selatan itu,
Gak boleh kalian pakai baju hijau-hijau. Kalau gak mau kena sial kalian. 3. Pasar hantu Gunung Lau. Ini buat kalian nih yang suka daki gunung. Wih, mantap lah pokoknya. Ada kenikmatan tersendiri bagi kalian yang suka mendaki gunung. Rasanya gimana gitu ya kan. Tapi cemana kalau gunung yang kalian daki itu ada kisah mistis dan dipenuhi rasa horor. Pasti cabut kalian langsung ngibrit tak kemana. Gunung Lau terletak di perbatasan antara Karanganyar dengan Magetan yang banyak dijadikan sebagai objek pendakian. Tapi Gunung Lau bukan gunung sembarang gunung ya, sebab banyak pendaki yang menemui kejadian mistis di sana. Beberapa kejadian mistis di sana ada dijumpai sama pendaki. Kayak ada pasar di daerah lereng gunung. Kan aneh, masa ada pasar di lereng gunung? Nah, pasar ini adalah pasar hantu yang terletak di pos 5 pendakian melalui Candi Ceto. Masyarakat sekitar percaya kalau ada pendaki yang lewat pasar itu, terus dengar ada orang berdagang sambil bilang, "Mau beli apa?" Pendaki harus jawab pertanyaannya. Kalau ditawari sesuatu, tolak aja. Terus ambil salah satu batu di situ. Terus kalian lemparlah ke arah suara itu. Asal jangan kalian lempar kawan kalian, benjol pula nanti kepalanya ya kan. Tapi ada juga pendaki yang melanggar pantangan ini dan dikabarkan tersesat sampai hilang diculik ke alam lain. 4. Bus hantu jurusan Bekasi Bandung. Cerita horor selanjutnya datang dari cerita yang pernah viral beberapa waktu yang lalu di dunia maya. Kisah tersebut adalah tentang bus hantu yang terjadi pada pemilik Instagram @hebosto yang diunggah kembali oleh pemilik akun Twitter @spookycici. Diceritakan pada hari itu, kita panggil aja namanya Hebosto ya. Dia ini naik bus dari Bekasi menuju Bandung pada malam hari. Pada awalnya dia ngerasa biasa-biasa aja ketika naik bus. Tapi lama-lama dia ngerasa kayak ada yang gak beres di bus itu. Dia ngeliat bahwa semua orang yang ada di dalam bus itu memiliki wajah yang pucat. Dan ketika itu tiba-tiba tercium bau anyir. Terus dia ambillah HP-nya. Dia rekamlah situasi di dalam bus itu. Tapi hasil rekamannya itu sungguh mengejutkan woy. Karena dalam hasil rekamannya itu gak ada nampak seorang pun di dalam bus kecuali dia sendiri. Padahal dia itu ngeliat semua kursi yang ada di dalam bus itu penuh dengan penumpang. Heran kalilah dia ngelihatnya. Dia ngelihat di dalam kamera gak ada orang. Tapi dia ngelihat langsung itu penuh dengan orang. Banyak kali penumpang di dalam bus itu penuh. Takutlah si Hebosto ini. Terus dia mutusin untuk tetap diam sampai bus tiba di tujuan. 5. Mbak Yayu si urban legend kampus UGM. Kampus atau universitas juga banyak kali menyimpan cerita horor di dalamnya. Salah satu yang cukup populer adalah cerita Mbak Yayu yang ada di UGM. Di UGM ini terdapat urban legend yang bernama Mbak Yayu. Hantu yang satu ini sudah dikenal oleh semua mahasiswa UGM. Sosoknya seringkali terlihat pada malam hari. Anehnya, Mbak Yayu selalu terlihat oleh siapapun, baik itu CCTV maupun mahasiswa yang masih berada di dalam kampus saat malam hari. Tapi sebenarnya sosok dari hantu ini nggak terlalu seram weh. Karena penampilannya biasa aja kayak mahasiswa pada umumnya. Tapi yang membuatnya terlihat menyeramkan adalah tatapan matanya itu kosong dan juga wajahnya yang selalu terlihat pucat. Menurut beberapa sumber, Mbak Yayu adalah seorang mahasiswi UGM yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri karena judul skripsinya ditolak oleh dosen. Nah, buat kalian ini mahasiswa atau mahasiswi yang lagi nyusun skripsi, semangatlah kalian, jangan pantang menyerah. Cuman gara-gara judul skripsi ditolak langsung bunuh diri, janganlah gitu. Gentayangan pula lah kalian nanti kayak Mbak Yayu ini.
Seram kali lah woi. Dah lah dulu ceritanya ya. Malam Jumat pula ini. Takut kali aku. Nanti kita sambung-sambung lagi lah. Jangan lupa kalian klik subscribe sama tombol lonceng itu biar tetap keep kontak kita ya kan. Makasih lah woi. Assalamualaikum.